Situ CEO atau CEO? Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar miskonsepsi dalam sebuah peran CEO dalam badan usaha. Jadi konteksnya seperti ini. Dalam suatu perseroan terbatas atau PT, khususnya di Indonesia, orang seringkali menganggap Chief Executive Officer atau CEO sebagai posisi kunci atau posisi utama pada suatu PT. Nah, selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa CEO adalah pihak yang dapat mewakili PT dalam berbagai tindakan. Apakah hal ini benar? Bagaimana Pak Michael? Ya, jadi memang benar ya. Kita kalau mau bertransaksi dengan PT, kita tuh harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dipalsukan dalam tanda kutip ya. Contohnya kapan hari kita kan sempat bahas mengenai usianya PT, umurnya PT yang bisa dipalsukan. Jadi misalkan suatu PT yang bilang bahwa dia sudah berdiri sejak tahun berapa, sedangkan dia itu beli usianya atau umurnya PT itu. Nah, sekarang kan masalah CEO ini juga gitu. Memang benar CEO ini merupakan suatu istilah yang sering diobral di Indonesia, khususnya ya kalau dari pengamatan saya di perusahaan-perusahaan yang lagi hype startup gitu ya. Itu biasanya selalu kan ditulis si orang kuncinya ini siapa gitu. Biasanya kadang seleb-seleb belakangan yang ada salah satu brand minuman ya yang menjadikan CEO, salah satu seleb ngetop ini dijadikan CEO, jadi seakan-akan langsung perusahaannya hype gitu kan. Nah, padahal kita harus hati-hati, siapa sih CEO ini sebenarnya gitu ya. Nah, kita kalau ngomongin CEO, harusnya itu kan setaranya kalau dengan perusahaan di luar negeri. CEO ini kan istilah luar ya, bukan istilah resmi Indonesia kan ya. Kita cek di kamus nggak ada istilah CEO. Kita cek di undang-undang nggak ada istilah CEO ini gitu kan. Kalau di luar negeri, CEO itu biasanya orang yang memegang peranan kunci untuk mewakili perseroan terbatas ini dalam day to day-nya juga, termasuk mewakili keluar juga. Jadi kalau ada transaksi, ada deal, CEO ini yang mewakili. Nah, kalau kita ekuivalenkan dengan di Indonesia, dengan hukum di Indonesia terkait perseroan terbatas, ini ekuivalennya dengan direktur utama ya. Atau mungkin direktur kalau cuma satu orang. Jadi yang bisa mewakili PT ini secara day to day, yang bisa mewakili PT ini di luar maupun di dalam pengadilan, intinya kepanjangan tangannya dari PT ini, itulah CEO. Nah, tapi yang kita harus hati-hati, yang kita harus cek, apakah orang yang misalkan di kartu namanya itu menuliskan dirinya sebagai CEO atau di websitenya atau dimanapun lah di berita-berita misalkan mengeklaim CEO dari perusahaan bla 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 di majalah, itu beneran CEO atau enggak? Nah, urgensinya apa? Jadi misalkan kita mau bertransaksi dengan suatu PT ya, kita mau misalkan pengadaan ke suatu PT, procurement gitu, atau kita mau menjadi vendor, supply barang ke PT itu, kan kita harus menandatangani suatu perjanjian dengan PT-nya. Nah, biasanya di PT itu nanti menyebutkan, misalkan si X selaku CEO. Nah, apa benar dia ini CEO atau abal-abal gitu ya? Kalau misalnya ya Pak Michael, ini ada orang sudah tanda tangan kontrak, tapi dengan CEO yang abal-abal ini. Implikasi atau konsekuensinya ini bagaimana ya Pak Michael? Nah, konsekuensinya ini bisa dibilang nggak main-main. Jadi bisa mempengaruhi keabsahan dari kontrak tersebut. Maksudnya gimana? Nah, salah satu unsur keabsahan berkontrak itu adalah kecakapan, dan dalam hal ini untuk badan hukum kita sebutnya biasanya kewenangan. Ada beberapa case di mana kita sempat ditunjuk sebagai kuasa hukum ya. Jadi klien kita itu kebetulan ada transaksi dengan PT. Nah, terus PT ini ada one prestasi ke klien kita. Klien kita waktu itu sempat klaim bahwa waktu itu belum pakai lawyer ya. Dari pihak PT-nya bilang, oh kita nggak terikat ke perjanjian itu karena perjanjian itu tidak ditandatangani oleh orang yang berwenang. Jadi harusnya yang tanda tangan di sini adalah direktur utamanya, tapi yang tanda tangan adalah orang lain yang bukan siapa-siapa di PT ini. Walaupun di kontrak tersebut mungkin disebutkan sebagai manajer apa atau apa ya. Nah, itu kita kan memang harus cek dulu apakah dia memang pihak yang berwenang gitu. Jadi bisa dipakai alasan untuk ngeles istilahnya oleh pihak PT-nya tersebut. Konsekuensinya kurang lebih seperti itulah singkatnya. Nah, lalu gimana Pak Michael caranya menghindari seperti ini Pak Michael? Nah, kapan hari kita sempat bahas, waktu kita bahas usia PT ya, bagaimana cara kita mengetahui usia PT itu sebenarnya ya, sejarahnya PT itu bagaimana. Sama, kita kalau mau mengetahui siapa personel-personel yang sebenarnya dalam suatu PT, itu kita bisa mengecek juga melalui website, nanti kita kasih aja ya linknya ya. Di situ nanti jelas siapa yang di PT itu bertindak sebagai direksinya, siapa yang tergabung dalam dewan komisarisnya, ya itu kelihatan nanti. Jadi misalkan kita mau teken kontrak, lalu yang muncul namanya di kontrak itu bukan direkturnya, bukan direktur utamanya, walaupun dia mengaku sebagai CEO,
ya kita harus nanya, loh ini kamu kok tanda tangan ini berdasarkan apa? Bebas aja dia mau menyebutkan dirinya sebagai CEO nggak masalah, asalkan dia pegang surat kuasa dari direkturnya. Jadi dia dalam hal itu bertindak mewakili direktur, karena bisa aja CEO ini bukan direktur, bisa aja CEO ini bukan siapa-siapa bahkan di PT tersebut. Jadi kita bisa cek sih. Jadi kalau dikonklusikan ya Pak Michael, seorang CEO ini belum tentu anggota direksi suatu PT atau pihak yang berwenang dalam melakukan atau mewakili sebuah PT tersebut. Dan untuk memastikan bahwa seorang ini tuh benar-benar adalah CEO yang bertanggung jawab, kita tuh harus lebih jelas memeriksa identitas PT-nya. Betul, ya kita harus cek ya identitasnya. Kalau misalkan dari pihaknya mereka nggak mau kasih ke kita, ya kita bisa akses sendiri melalui websitenya yang nanti kita kasih gitu ya. Jadi ingat ya, kita tuh jangan cuma berpatokan pada posisi, jabatan, sebutan. Belum tentu orang itu benar-benar orang yang berhak mewakili atau berwenang mewakili PT tersebut. Bisa aja itu cuma sebutan yang diberikan untuk membuat hype suatu perusahaan atau bisnis tersebut. Jadi hati-hati sama sebutan CEO. Oke, terima kasih Pak Michael. Kalau gitu, itu saja dari video Brand Advice Chat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, jangan lupa permen ya, pertanyaan dan komentar. See you next time, bye-bye. Diobral.